Haleluya, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah doa secara online. Kita percaya bahwa kesungguhan kita, kerinduan kita untuk menyembah Tuhan itu menjadi kunci di mana kita akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami lawatannya pada saat malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita memberikan penyembahan, kita memberikan rasa syukur kita kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Sembah Dia, haleluya. Katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku berterima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami yang baik, sungguh Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, ingin menikmati pribadi-Mu rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati
dengan segenap hati kita katakan, aku ingin menikmati kebersamaan denganmu Tuhan. Haleluya. Seperti rosari, haleluya, mata air jernih, kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Harta dan kekayaan, pangkat, emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, haleluya, menikmati di setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati dalam kekekalan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh merindukan Tuhan. Kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu jamahanmu, kami rindu pelukan kasihmu Tuhan. Kami lemah tak berdaya, kami butuh kekuatan Tuhan. Haleluya. Kami menghadap Engkau dengan syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Engkau sungguh Allah kami, Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Kami menikmati kebesaran, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Haleluya.
Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, amin, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, amin, amin, menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, katakan ku ingin selalu, kami ingin bersekutu denganmu, kami ingin menikmati hadirat-Mu, haleluya. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik.
puji, muliakan, tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia. Izinkan kami terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami terus menikmati kebaikan-Mu. Izinkan kami menikmati urapan-Mu Tuhan. Izinkan kami terus menikmati hadirat Allah di dalam hidup kami. Karena malam ini Tuhan Kau jamah kami. Lawat kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Bahwa Allah ada di tengah-tengah hidupmu dan hidupku. Dia dalam hatimu dan dalam hatiku malam ini. Katakan Engkau yang terbesar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Haleluya. Di dalamku malam. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari segala apapun, bahkan segala yang ada di dunia ini Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hari-hari yang sudah kami lewati, kami boleh melihat betapa besarnya kemurahan dan kebaikan-Mu, betapa ajaib yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengaku lewat hati kami, lewat bibir mulut kami Tuhan, betapa ajaib dan luar biasanya Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama untuk memuji
memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Amin. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami pada malam ini, kembali kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Sampaikanlah Tuhan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami boleh diajar Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak salah di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa yang sukar ini. Saya ingin membaca kembali beberapa ayat yang sering kita baca, sering kita renungkan, tetapi ini tidak akan mengurangi kita untuk kita terus mempelajari firman Tuhan, dan ada kekuatan baru, ada kebenaran baru yang tentunya akan kita dapatkan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-1 mulai ya. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Perhatikan ayat ini untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ini artinya bahwa Mazmur ini yang menyampaikan adalah Daud sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya ulangi ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita mempelajari dan kita mengingat tentang kehidupan Daud pada waktu dia menyampaikan ayat-ayat ini, maka kita mengerti bahwa siapa Daud itu sesungguhnya. Dia seorang raja, dia punya pengawal yang banyak, dia punya istri cantik-cantik yang banyak juga, dia punya dayang-dayang penghibur, dia punya kekayaan yang melimpah, dia punya rakyat yang mengeluh-elukan dia, dan semuanya itu kalau diukur oleh manusia pada umumnya bahwa apa yang ada di Daud melekat dalam dirinya, dan apa yang dimiliki dan ada yang di sekitarnya, itu semua pasti membuat Daud ini merasa tentram, damai, merasa nyaman, merasa aman. Sebab secara ekonomi dia tidak kekurangan. Secara keselamatan sepertinya dia dilingkupi oleh para tentara yang terlatih, yang tidak akan membiarkan dia mengalami sebuah kecelakaan karena dia punya pengawal kemana-mana dia pergi. Secara kesenangan dia punya hal-hal yang bisa menghibur dirinya, membuat hatinya sukacita, dan semuanya tersedia dengan begitu lengkap, begitu sempurna di dalam kehidupan Daud. Tetapi mengapa dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang? Ini merupakan sebuah pengakuan jujur sebagai seorang raja, pengakuan jujur sebagai seorang hamba Tuhan, pengakuan bentuk kerendahan hati dari seorang yang menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Memang Bapak Ibu Saudara tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang ada di dunia ini, baik itu kekayaan, kedudukan, pangkat, harta benda, semua yang kita miliki itu bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita bersukacita, bisa membuat kita penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Tetapi yang dimaksud oleh Daud bahwa sekalipun itu semua ada, tapi sebenarnya sumber sukacita,
sumber ketenangan yang sesungguhnya itu hanya ada pada Tuhan. Nah, pengakuan yang seperti ini itu menempatkan Tuhan sebagai satu pribadi yang lebih daripada segala yang ada di dunia ini. Segala apa yang dimilikinya, segala apa yang melingkupi dirinya. Sebab memang pada kenyataannya bahwa semuanya itu terbatas, semuanya itu tidak dapat memberikan ketenangan yang sesungguhnya, ya. Hari-hari ini tentunya kita semua menyadari bahwa ketakutan itu melanda seluruh umat manusia, melanda seluruh penduduk dunia. Ketakutan apakah nanti akan terjadi kelaparan yang hebat, bagaimana pandemi ini tidak selesai-selesai, kematian semakin meningkat, kemudian bagaimana kita harus bersikap, dan banyak hal lagi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya mulai terganggu, dan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dan itu sedang dialami oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini, ya. Semuanya yang tadinya bisa dianggap sebagai sesuatu yang menjamin sukacitanya, menjamin ketenangannya, menjamin kecukupannya, menjamin damai sejahteranya, sekarang semuanya sedang terancam. Bukan hanya rakyat jelata yang dikategorikan sebagai pekerja, buruh, tetapi mayoritas juga para pengusaha besar, bos-bos besar, pemilik perusahaan besar pun hari-hari ini sedang dibuat ketar-ketir dan hati mereka sedang tidak tenang. Nah, di tengah-tengah hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka Daud memberikan sebuah kesaksian bahwa ketenangan yang sesungguhnya itu hanya akan didapatkan ketika seseorang itu memiliki kedekatan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan. Ya, kedekatan dengan Tuhan. Karena apa? Itu artinya bahwa Daud mengakui dan menempatkan seluruh hidupnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa Allah membuat hidupnya tenang? Karena kalau Daud dekat dengan Tuhan, Daud bersekutu dengan Tuhan, Daud bersama-sama dengan Tuhan, itu artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup Daud itu pasti seizin Tuhan. Dan orang yang bisa mengakui hal yang seperti itu, maka hal buruk yang terjadi pun orang itu akan tetap tersenyum dan dia bisa berkata, Tuhan yang mengizinkan semuanya itu, aku tetap bersukacita. Lah, kita juga bisa belajar bagaimana Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1. Ini berkali-kali kita baca, tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara bahwa ini melekat di dalam benak kita sehingga kita bisa belajar dari orang-orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, itu bagaimana mereka menyikapi situasi kondisi yang buruk sekalipun terjadi atas hidupnya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 mulai itu berkata demikian, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu ada kata-kata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya akan gabungkan dengan kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kedekatan dengan Allah itu akan membuat seseorang menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dan dia meyakini bahwa sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidupnya itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita menerima sesuatu yang tanda kutip kita anggap buruk, tetapi dia akan tenang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu yang terbaik bagi dirinya. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu dia memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, memiliki respon yang positif terhadap keadaan-keadaan negatif yang terjadi hari-hari ini. Dan itu yang inginkan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita memang ada dalam situasi yang semuanya serba sulit, semuanya serba berpikir negatif, semuanya serba menakutkan, semuanya serba ketidakpastian, dan itu menggoncang ketenangan jiwa setiap kita. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Berikan waktumu untuk bersekutu, berdoa, menyembah, memuji Dia. Saya yakin Tuhan akan memampukan engkau dan saya mengerti mengapa ini harus terjadi. Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk memahami semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk melewati setiap persoalan. Dan yakinlah bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun Daud mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, pemberontakan dari anaknya dan lain sebagainya, tetapi dia tetap bisa tenang. Sebab apa? Sebab ada kekuatan Allah yang ada di dalam dirinya, karena dia adalah kekasih Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Mari izinkan Tuhan terus mendampingi hidupmu, izinkan Tuhan ada di dalam perjalananmu, izinkan Tuhan menjadi pemimpinmu, dan izinkan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Dan yakinlah bahwa di tangan Tuhan yang berkuasa, hidup Bapak Ibu Saudara menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan ketenangan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, tak usah aku takut, Allah besertaku. Dan ini menjadi doa kita pada malam ini, bahwa Dia Allah El Shaddai, Allah yang ada menyertai setiap umat-umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku sesat, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan ku Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan ku Allah El Shaddai yang besar, El Shaddai. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bersembah Dia, haleluya. Aku bersyukur punya Allah El Shaddai, Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyuplai segala kehidupan kami dengan kekuatan, dengan kesukacitaan, dengan berkat-berkat surgawi, dengan perlindungan,
dengan ketenangan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Allahku yang ajaib. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari katakan kepada Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin terus memiliki persekutuan yang indah. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, dan berkatilah kami. Haleluya. 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 Kami butuh ketenangan Tuhan. Kami butuh damai sejahtera Tuhan. Kami menyembah-Mu malam ini. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau, kami butuh hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih buat cara-Mu memelihara kami yang ajaib. Cara-Mu yang menyertai kami ajaib. Cara-Mu menolong kami yang ajaib. Tuhan, kami tidak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan,
Kami tidak menyelami cara Tuhan, tetapi yang kami percayai, Engkau adalah Allah yang ajaib. Ajar kami percaya kepadamu tanpa meragukan sedikit pun bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan bertindak bagi kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti hari-hari ini Tuhan, dunia dipenuhi dengan ketakutan, dunia dipenuhi dengan kekhawatiran, semua manusia ada dalam ketidaktenangan. Tetapi kami bersyukur karena ketika kami dekat dengan Tuhan, ada kekuatan baru, ada urapan baru, ada jamahan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk tetap berkata Tuhan baik, untuk memampukan kami bersyukur, dan bahkan kami terus melihat cara-Mu yang ajaib menolong dan memberkati kami. Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu, kami terus berdoa buat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari Tuhan kendalikan, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang bisa Tuhan menghentikan dan menyelesaikan semuanya itu. Sebabnya kami sungguh berharap kepadamu, dan kami minta belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi kami umat-umat-Mu, manusia yang ada di dunia ini. Walaupun segala salah dan dosa kami Tuhan, hingga kami harus menerima pendisiplinan dari Engkau dengan cara yang seperti ini. Dan Tuhan, hari ini kami meletakkan kembali hidup kami, sebab kami tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu, penudungan-Mu, perlengkapan surgawi menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap berpikir seperti Tuhan berpikir. Bapa, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami tidak berkuasa menjaga hidup kami. Itu sebabnya kami minta Tuhan menjagai, melingkupi, dan menudungi kami semua. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, setiap keluarga Engkau berkati, setiap pribadi Engkau berkati, Engkau jagai, lindungi mereka, berikan damai sejahtera, beri sukacita, beri keberanian untuk berkata dengan iman bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau selalu ada dan memperhatikan, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami bersyukur dalam segala hal, dan biarlah pada malam ini kekuatan baru Engkau limpahkan bagi kami semua. Sukacita surgawi mengalir, dan kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan bahwa kami orang-orang yang diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih buat hadirat malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.